Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 4 akan membahas materi tentang jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu ada Lutfiah, yang kedua Rahma, yang ketiga Indah, yang keempat Sita, yang kelima Amih, dan yang keenam Nabila. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu jaringan tumbuhan. Apa sih jaringan tumbuhan? Jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk, struktur, fungsi, dan asal yang sama, dan bekerja sama untuk menjalankan tugas-tugas khusus dalam organisme tumbuhan. Berikut adalah jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Yang pertama ada jaringan meristematik. Jaringan meristematik terdiri dari sel-sel yang disebut meristem yang terdapat pada titik pertumbuhan di ujung batang dan akar atau yang dikenal sebagai meristem apikal. Di bawah lapisan luar kayu atau kabium gabus atau kabium pembuluh disebut meristem lateral di sepanjang ruas atau buku batang serta di pangkal tangkai daun atau meristem interkalar. Yang kedua, ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis berfungsi sebagai lapisan pelindung pada bagian dalam organ tumbuhan, menjaga organ tersebut dari pengaruh lingkungan luar. Sel-sel epidermis biasanya berbentuk segi empat saat dilihat dari samping dan teratur. Namun, dalam beberapa kasus, epidermis dapat berubah menjadi sel penutup, penjaga stomata bersama dengan sel tetangga, trikoma, atau rambut pada daun atau batang, duri, atau rambut kelenjar. 3. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri dari dua jenis utama, yaitu xilem atau pembuluh kayu dan phloem atau pembuluh tapis. Xilem bertanggung jawab untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, sementara phloem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian lain tumbuhan. 4. Jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar atau parenkim merupakan komponen utama dalam tubuh tumbuhan dan memiliki beragam fungsi, tergantung pada lokasi di mana jaringan ini terdapat. Biasanya, jaringan ini menyusun sebagian besar organ tumbuhan, seperti daging buah, kulit batang, isi umbi, atau rimpang yang menyimpan pati atau metabolit sekunder tertentu. 5. Jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim berfungsi sebagai struktur penguat atau penyangga pada organ tumbuhan yang masih aktif tumbuh dan berkembang. 6. Jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim juga berfungsi sebagai struktur penguat atau penyangga, namun memiliki dinding sel sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Jaringan sklerenkim ini hanya ditemukan pada organ tumbuhan yang sudah tidak lagi tumbuh dan berkembang. Jaringan hewan. Jaringan hewan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk, fungsi, dan asal yang sama. 1. Jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Jaringan epitel dapat dibedakan berdasarkan letaknya, yaitu epidermis yang berbatasan dengan lingkungan luar, endotelium yang membatasi organ dalam, dan mesotelium yang membatasi rongga. 2. Jaringan ikat atau konektif. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu dan berasal dari perkembangan mesenkim dari mesoderm. Jaringan ini dapat disebut juga jaringan konektif atau jaringan penyokong. Jaringan ikat memiliki klasifikasi diantaranya jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan lemak, jaringan tulang rawan, dan jaringan tulang sejati. 3. Jaringan otot. Jaringan otot adalah struktur jaringan yang tersusun dari sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif tubuh. Otot dapat bekerja secara aktif dengan cara kontraksi atau memendek dan relaksi atau memanjang. 4. Jaringan saraf. Tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang terhubung ke sistem saraf pusat. Struktur sel saraf diantaranya adalah sebagai berikut: dendrit, badan sel, akson, sel Schwann, selubung mielin, nodus Ranvier, dan sinapsis.
Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.